Pernahkah kamu punya ide yang brilian, sangat bersemangat untuk melakukannya, tapi akhirnya gagal mengeksekusinya? Amsal hari ini mengingatkan kita bahwa visi saja tidak cukup. Tanpa pengaturan yang bijak, tidak ada yang akan terlaksana. Dengarkan sampai akhir karena kita akan belajar bagaimana hikmat Tuhan memanggil kita untuk mengatur hidup, tim, dan waktu kita supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang Dia berikan kepada kita. Amsal pasal 14 ayat 35, pasal 21 ayat 5, dan pasal 26 ayat 10. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Mengatur. Amsal pasal 14 ayat 35 dan pasal 26 ayat 10 mengingatkan kita bahwa jika seorang raja memilih pelayan yang salah, tidak ada yang akan tercapai. Ada pemimpin yang hebat dalam menginspirasi dan memotivasi orang lain, tetapi kurang terampil dalam mengatur. Mengatur berarti memilih rekan kerja yang benar-benar mampu menyelesaikan tugas. Mengatur juga berarti menyusun rencana yang bijaksana dan strategis, seperti yang kita baca dalam Amsal pasal 21 ayat 5. Rencana orang rajin pasti mendatangkan keuntungan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa pasti menuju kepada kekurangan. Namun, mengatur bukan hanya soal orang lain. Itu juga berarti hidup kita sendiri harus teratur. Hidup yang berantakan bisa menjadi tanda ketidakpedulian, kegagalan untuk mengasihi orang lain dengan menghargai waktu dan usaha mereka. Pemimpin yang baik akan meluangkan waktu untuk hal-hal yang paling penting. Yesus mencontohkan hal ini dengan indah. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 kita membaca, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Dan dalam Lukas pasal 9 ayat 51 kita melihat bahwa ketika tiba waktunya untuk pergi ke Yerusalem, ia mengarahkan pandangannya. Semua ini menunjukkan penguasaan total atas waktunya, menempatkan segalanya dalam pelayanan bagi misinya, dan melalui misi itu, kita diselamatkan. Mari kita minta pertolongannya agar waktu dan rencana kita juga dipakai untuk panggilannya. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Satu hal untuk berkata, inilah tujuan kita. Tapi hal lain untuk benar-benar sampai ke sana. Apakah kamu lebih pandai membuat rencana daripada melaksanakannya? Bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam hal ini? Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami sering punya banyak ide yang luar biasa, tetapi terlalu sering kami kurang hikmat untuk mewujudkannya. Dengan anugerah-Mu, tolong kami menjadi cukup teratur untuk menyelesaikan apa yang kami mulai, sehingga kami semakin serupa dengan anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.